Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Panji utama, lonte berkedok pemijat, prostitusi. Sejumlah panti pijat disinyalir cuma menjadi kedok praktek prostitusi. Motif para pemijat terjun ke bisnis ini rata-rata sama, dililit kesulitan ekonomi. Berawal dari satu iklan kolom di harian Pos Kota, ada nomor telepon genggam terdaftar 08161116 Dalam iklan itu tertulis jual jasa memijat dengan tenaga perempuan cantik. Entah apa yang terbayang di benak orang. Benarkah wanita dijanjikan itu bisa memijat? Atau ini hanya sekadar akal-akalan belaka? Lihatlah pengalaman Iman dan Aulia berikut. Yang satu masih jejaka, satunya lagi sudah menikah. Meski tidak biasa dipijat, keduanya punya hasrat mencoba pemijatan gaya baru itu. Mereka ingin mengetahui secara langsung kebenaran informasi iklan tersebut. Sabtu pekan lalu, Iman dan Aulia mencoba mengontak nomor telepon yang dimaksud. Seorang wanita mengaku bernama Rina (35) menjawab telepon. Iman meminta dikirim seorang pemijat dengan ciri-ciri masih muda, berwajah manis, dan sedikit seksi. Sementara Aulia memesan pemijat berparas cantik, kulit putih, dan maaf, dadanya membusung. Tapi sebelum Rina menjanjikan pelayanan pemijatan, dia memberi aturan main. Dia menyebut tarifnya Rp140.000 untuk short time (2 jam), Rp100.000 untuk pelayanan, dan Rp40.000 untuk transport pemijat. Total general untuk 2 orang harus keluar Rp280.000. Untuk maksud pemijatan itu, kedua pria ini agak kebingungan mencari tempat. Untunglah Rina bisa membantu. Menurut dia, ada beberapa hotel yang selama ini dijadikan tempat praktek rekannya. Dia pun menyebut sejumlah hotel. Di antaranya Hotel Pondok Wisata Indah, Hotel Sehat, Hotel Perinsen, serta Hotel Perinsen Park. Di tempat-tempat itulah mereka sering melayani konsumen, kata Rina bangga. Iman dan Aulia lalu memilih Hotel Perinsen sebagai tempat dipijat. Keduanya meminta Rina mengirim pemijatnya pukul 21.00 WIB. Setengah jam kemudian datang seorang pria. Dia mengaku bernama Surip. Ia didampingi seorang wanita yang mengaku bernama Maya. Usianya ditaksir sekitar 20 tahunan. Dia mengenakan jeans, kaos lengan panjang, tanggung, berdasar putih, dengan warna biru di bagian bahu hingga dadanya. Ia menenteng tas kecil warna hitam yang dicangklongkan di punggungnya. Kacamata ribbon warna hijau dikenakan di kepala dengan rambut sebahu yang berwarna agak kemerah-merahan. Bentuk kepalanya oval, hidung bangir, dan bibir tipis bersepuh lipstik warna pink. Sejurus kemudian Surip maju dan duduk di bibir ranjang, tepat di depan kaki Aulia. Begini Pak, uang yang Rp140.000-nya saya ambil duluan. Sekalian saja deh Pak, jadi Rp280.000, katanya. Namun Iman menolak memenuhi permintaan itu, sebab orang kedua sesuai pesanan belum juga kunjung datang. Surip manggut-manggut mengerti.
Baiklah, kalau begitu saya pamit dulu. Sebelum pergi, Aulia memberi uang Rp140.000 kepada Surip. Segera Surip ngeloyor. Aulia pun memasuki kamarnya sambil menggandeng Maya. Kurang lebih 15 menit setelah kedatangan Maya, muncul seorang pria bernama Edo. Kedatangan Edo tak sendirian. Rupanya ia ditemani seorang wanita yang mengaku bernama Susilawati. Setelah dikasih uang Rp140.000, Edo pun ngajir. Iman dan Aulia kini telah menggandeng cewek dan berada pada dua kamar yang berbeda. Iman dengan Susi, Aulia dengan Maya. Iman dan Aulia minta dipijat, tapi apa lacur? Jawaban yang keluar dari mulut kedua wanita itu amat mengejutkan. Aduh, gimana? Saya nggak bisa mijit, kata Susi. Hal yang sama terlontar juga dari Maya kepada Aulia. Entah apa yang dipikirkan oleh kedua pria ini. Padahal mereka memesan wanita itu hanya sekedar untuk dipijat. Kok yang datang malah wanita manis dan cantik yang tidak lihai dalam dunia mijit-memijit ini. Sialan, gerutu Iman dalam hati. Meski begitu, kedua pria ini masih memanfaatkan pertemuan untuk ngobrol ngalor ngidul. Tak ada maksud untuk berbuat lebih jauh. Sambil merebahkan badan di dada Maya, Aulia memohon wanita itu memijatnya. Sementara Iman tidak melakukannya. Dia cukup ngobrol sambil menggandeng Susi di tempat tidur. Sebenarnya banyak hal yang ingin diketahui Iman dan Aulia dari praktek pemijatan dengan modus lewat telepon genggam itu. Dari kedua wanita ini semua informasi akhirnya keluar. Maya misalnya, ia mengaku berusia 22 tahun dan berasal dari Kediri, Jawa Timur. 2 tahun lalu dia bercerai dengan suaminya. Dia memiliki seorang anak yang usianya 1 tahun lebih. Sekarang dia tinggal bersama ibu di Kediri, katanya. Sebelum bekerja di perusahaan jasa pemijatan, Maya pernah bekerja di Kebayoran Baru dan Mall Taman Anggrek. Barulah setelah itu dia bekerja di perusahaan yang dikomandani Mami Rina. Menurut Maya, dia bekerja di situ baru 2 bulan. Dia mengetahuinya dari lowongan kerja di koran. Katanya sih membutuhkan kasir, kata Maya. Dari tempat yang membutuhkan tenaga kasir itu, ia bertemu dengan orang yang kemudian mengajaknya untuk bekerja di perusahaan sekarang. Maya pun tak keberatan. Maya sendiri sebetulnya tak paham soal dunia pijat-memijat. Tapi ketika didesak lebih jauh oleh Aulia, ia mengaku sebagai wanita panggilan. Rata-rata 1 hari dapat 2 atau 3 kali panggilan. Untuk 1 panggilan dia tidak memasang tarif. Ibu Rina yang menentukan, katanya. Rupanya Rina yang ditelepon Iman dan Aulia adalah germonya. Maya sendiri mendapat honor dalam bentuk uang tips dari para tamu. Besarnya sih variasi mas, nggak tentu. Kadang ada yang ngasih Rp200.000, kadang Rp250.000, katanya. Itu untuk jasa pemijatan 2 atau 3 jam. Sementara kalau dipakai semalaman, tips tersebut bisa bertambah 2 kali lipat. Saat ini Maya tinggal di Grogol. Tak seperti teman-temannya yang umumnya tinggal di salah satu tempat praktek Rina di kawasan Cideng, Jakarta Pusat. Lain Maya, lain lagi dengan Susi. Saat ditanya oleh Iman, wanita yang mengaku kelahiran Cianjur pada tahun 1976 ini berpredikat janda. Iman pun ditunjukkan KTP aslinya. Benar-benar asli, cuma itu aspal.
Soalnya pada kolom status perkawinan ditulis belum kawin. Padahal sebelumnya dia mengaku sebagai janda seorang anak yang berusia 3 tahun. Bekas suami saya adalah seorang guru SMA di Cianjur, katanya. Dia mengaku terpaksa terjun ke Lembah Hitam. Tadinya diajak oleh seorang temannya yang asal Cianjur. Padahal awalnya Susi bekerja sebagai karyawan apotek di Cianjur. Rupanya temannya itu mengaku akan memperkerjakan Susi di diskotik. Ternyata bukan tempat itu yang dituju, tapi malah panti pijat Rina. Susi sendiri mengaku saat ini tinggal di rumah Rina di kawasan Taman Surya 2 Blok A nomor 17. Pengalamannya dalam dunia pijat memijat sama sekali nol. Paling-paling memijat anunya mas, katanya sambil tertawa renyah. Menurut pengakuannya, Rina sengaja pasang iklan di pos kota. Ia sendiri tak mengetahui persis kenapa Rina melakukannya. Ya mungkin biar terkenal. Kan kalau terkenal nanti pelanggannya banyak, kata Susi. Susi menyebutkan selain model panggilan seperti itu, pelanggan bisa datang ke panti milik bosnya. Di sini disediakan 2 bentuk pelayanan, yakni pijat asli. Ini yang benar-benar pijat. Kedua adalah sistem paket. Susi mengistilahkan fasilitas khusus dengan nama paket. Untuk pijat yang benar-benar kesehatan, tarif untuk 2 jam sekitar Rp125.000. Sementara untuk tarif paket pijat bohongan tarifnya tetap Rp125.000. Cuma ada pengecualian. Untuk tips kami dibayar Rp100.000 per jam, kata Susi. Pelanggan boleh memilih pemijat yang disukainya. Soalnya di rumah Rina tersedia sekitar 20-an tenaga pramunikmat yang siap melayani kepuasan konsumen. Dari pekerjaan itu, Susi mengaku mendapat penghasilan lumayan. Seminggu sekali dia pulang kampung sambil membawa uang Rp800.000 untuk anaknya. Tak adakah niat Susi untuk bertobat dan mencari pekerjaan lain? Ya kalau ada pekerjaan lain dan penghasilannya besar saya mau, katanya. Begitupun dengan Maya. Nah, tak beriklan. Pengalaman dialami oleh seorang pria asal Sumatera. Sebut saja namanya Bujang. Ia termasuk orang yang biasa dipijat. Panti pijat yang menjadi langganannya terletak di satu tempat di Jalan Raya Bogor. Pengunjung yang datang langsung disambut wanita muda berrok mini. Selain penerima tamu, ia adalah pemilik panti. Ruangan terasa sepi. Ya ini pengaruh Krismon, kata Yanti, salah seorang pemijat. Suara musik lewat pengeras suara terdengar sayup-sayup ke seluruh kamar yang sebenarnya hanya dipisahkan oleh triplex sebagai penyekat. Tiap kamar masing-masing berukuran 2x3 meter yang dilengkapi satu tempat tidur, meja kecil dengan asbak, serta kipas angin sebagai pengusir kepengapan. Menurut Yanti, di tempat itu ada sekitar 10 pemijat. Usianya berkisar antara 20 dan 35 tahun. Di samping memijat, semuanya dapat memberi pelayanan ekstra. Pelayanan ini oleh mereka disebut servis. Macamnya bergantung pada kesepakatan antara tamu dan pengunjung. Mulai dari membantu masturbasi dengan tangan, bibir, hingga persetubuhan. Tarifnya pun tak ada standar yang baku. Semuanya bergantung pada kesepakatan. Yang jelas untuk sewa kamar saja pengunjung harus merogoh koceknya Rp12.000. Ini belum termasuk uang jasa pemijatan. Untuk jasa yang satu ini tampaknya sengaja dibuat tidak jelas, sehingga saat tamu mulai dipijat,
Barulah sang pemijat menyebut angka Rp50.000 untuk keseluruhan biaya. Di tengah acara pemijatan itulah sang pemijat yang berdandan menor mulai melancarkan aksinya. Ia berusaha membujuk rayu yang dipijat agar transaksi tak hanya sekadar pemijatan. Cara merayu mereka sebenarnya sangat klise, yakni dengan memulai membelokkan obrolan ke arah kemesuman. Bila ini ditimpali, rayuan mereka akan makin gencar. Bila terjadi berarti tarif dan uang lelah pun mulai bisa dinegosiasikan. Soal uang jasa di tempat ini, untuk layanan all-in sekitar Rp100.000. Untuk layanan di bawahnya seperti membantu masturbasi sudah tentu di bawahnya. Siapa berminat? Tim Panji. Panji Masyarakat nomor 51 tahun ketiga, 12 April 2000, halaman 28 dan halaman 29.